pintu belakang. Namun saat itu, dua penculik mendengar teriakan minta tolong si rambut cepak. Si botak segera menghampiri dan membebaskannya. Mereka lalu mulai berdiskusi bagaimana cara menangkap gadis itu. Namun, mereka tidak menyadari bahwa gadis itu berdiri di balik dinding dan mendengar semuanya dengan jelas. Setelah memastikan tidak ada orang di kamar tidur, ia melompat kembali dan menemukan sebuah busur dan anak panah di dalam tasnya. Ia bergegas menaiki tangga, tepat sedetik sebelum penculik masuk, dan berhasil naik ke loteng. Untungnya, si botak tidak menyadari apapun. Namun sayangnya, si botak berbalik dan mengambil jerigen dari pintu. Ia mulai menyiramkan bensin kemana-mana, bersiap untuk membakar tempat itu. Gadis itu tahu dia tidak bisa bersembunyi lagi. Dia harus melawan. Maka ia menarik busur panahnya dengan kuat. Lalu ia pergi ke lubang dan mengarahkannya ke si botak. Gadis itu membunuh untuk pertama kalinya. Ia terpaku ketakutan. Tak disangka, ia benar-benar berhasil. Namun, si botak belum sepenuhnya mati. Dengan sisa tenaganya, ia menyalakan korek api. Api pun langsung berkobar. Melihat itu, gadis itu segera melompat turun dari loteng. Setelah mencabut panahnya, ia mengangkat sepeda dan menghantamkannya ke jendela. Sedetik sebelum ledakan, gadis itu berhasil berlari keluar. Namun suara ledakan besar itu juga mengejutkan para penculik di dekatnya. Gadis itu bereaksi dengan cepat. Segera memutar ke belakang para penculik, mengangkat panahnya dan bersiap untuk menembak. Penculik yang terluka itu bukan tandingan gadis tersebut. Begitu saja, dia berhasil menghabisi satu lagi. Akhirnya mengambil pistol dan berhasil muncul ke permukaan. Tetapi saat dia berganti pakaian, tiba-tiba mendengar suara minta tolong dari dalam mobil. Saat dibuka, ternyata ayah pacarnya. Penculik memanfaatkan identitasnya sebagai manajer bank, menguras habis brankas ban. Ada apa? Mereka akan membunuhmu. Lari. Namun, ayahku tidak buru-buru melarikan diri. Ia malah duduk dan memikirkan sesuatu. Gadis di sampingnya pun tidak banyak berpikir. Hanya memikirkan cara menyelamatkan pacarnya. Lalu ia mengenakan topeng, menyamar sebagai penculik dan mengetuk jendela. Berhasil memancing si rambut cepak keluar kamar. Namun tembakan itu tidak mengenai titik vital. Ia berbalik dan lari ke dalam rumah. Gadis itu mengejarnya tanpa henti. Tetapi beberapa tembakan yang dilepaskan tidak mengenai si rambut cepak. Namun saat itu, ia sudah tidak punya jalan keluar. Bosnya juga terduduk lemas di lantai atas, hidup dan matinya tak menentu. Tak ada lagi yang bisa membantunya. Dengan putus asa, ia duduk di lantai. Diam-diam menunggu keputusan terakhir. Namun, saat itu juga, ayah pacarnya masuk. Detik berikutnya, ternyata, dia berkomplot dengan para penculik. Agar bisa lolos setelah kejadian ini, dia berpura-pura menjadi korban. Kemudian, si rambut cepat mengambil pistol, bersiap untuk menghabisi gadis itu. Namun dengan suara tembakan, yang jatuh tersungkur justru si kepala pelontos. Adalah bosnya yang berdiri di belakangnya. Dengan napas terakhirnya, ia mendapatkan tiket ke surga untuk dirinya sendiri. Gadis itu segera mengambil pistol.